Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita dapatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya sampai malam kelima ini. Allah masih memberikan kenikmatan sehat zahir maupun batin, dan di kesempatan ini kita bisa melaksanakan setelah saum Ramadan qiyam Ramadan, yang memang kata Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan siapa yang melakukan qiyam Ramadan, tarawih dan juga witir karena iman, karena Allah, dan juga karena ingin mengharap pahala Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah dan kedua kita, baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, sering menjumpai kalimat nafsu atau dengan kalimat jamaknya anfus. Di juz Allah saja, juz 30, banyak penyebutan kalimat nafsu. Kita lihat saja pada surah Al-Fajr. Di akhir-akhir surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ini penyebutan kalimat an-nafs. Kita lihat lagi di surah yang lain, pada juz ke-29, pada surah Al-Qiyamah, di awal-awalnya Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Demi zat atau demi diri yang selalu banyak penyesalannya. Dan banyak lagi. Biasanya kalau di dalam ayat Al-Quran banyak penyebutan satu kata, itu di antara 3 kemungkinan. Yang pertama, sesuatu itu sangat berharga, sehingga Allah sering menyebut-nyebutnya di dalam ayat Al-Quran. Contohnya nafsu. Atau mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebut-nyebut sesuatu, dan sesuatu itu sangat-sangat buruk sekali, seperti penyebutan syaitan. Di dalam Al-Quran kalau kita lihat sering menyebut kalimat apa? Syaitan. Ya, saya contohkan dalam surah An-Nur saja. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Orang beriman, jangan suka ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan banyak disebut bukan berarti dia berharga atau mulia, bukan. Dia itu adalah sosok yang sangat-sangat memberikan dampak buruk kepada manusia, sehingga banyak disebutnya. Begitu pula penyebutan Fir'aun, bukan berarti disebut dalam Al-Quran banyak kemudian dia mulia, bukan. Kan saya bilang ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah penyebutan Fir'aun atau syaitan banyak dalam Al-Quran, bukan berarti dia mulia atau berharga. Itu adalah makhluk yang paling terkutuk dan paling buruk. Yang berharga ini adalah nafsu. Kenapa nafsu banyak disebut dalam Al-Quran? Karena begitu berharga.
Hei jiwa yang tenang. Sehingga para ulama mengatakan ada nafsu mutmainnah, ada keinginan diri yang memang membuat tenang. Dan disebut nafsu mutmainnah karena setiap keinginan dirinya itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Karena kita tahu bahwa nafsu ini ada juga yang ketika diarahkan, ketika dilampiaskan berpahala. Contohnya, kita dari semenjak kecil makan itu sesuatu yang kita inginkan atau tidak, pasti. Sampai-sampai Allah mengatakan wa kulu washrabu, makan dan minumlah, disuruh. Dan naluri manusia yang pasti membutuhkan asupan untuk mulutnya, untuk perutnya, yaitu makanan. Maka disuruh oleh Allah untuk dimakan, diminum, ya tentu yang halal lagi baik. Dikala dia dimakan dan niatnya untuk ibadah, ya maka secara otomatis ada pahala memuaskan nafsu seperti itu. Begitu pula dikala Allah, karena melihat fitrahnya manusia antara laki-laki dengan perempuan suka dan saling ingin melampiaskan syahwatnya, disuruh oleh Allah untuk menikah. Bahkan gak tanggung-tanggung, disuruhnya pun gak satu dulu, disuruhnya langsung berapa? 2. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Apal kalau bagi semua. Kalau laki-laki apalagi yang punya kemampuan dahsyat sekali. Disuruh Allah nikahi wanita yang wanita itu menyenangi kalian, dan juga kalian menyenangi wanita itu. 2, 3, 4. Disuruhnya langsung yang banyak dulu. Baru alternatifnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut satu cukup. Cemen. Ya. Ini memberikan gambaran apa? Bahwa ada nafsu yang memang dikala ditumpahkan nafsu itu, diarahkan nafsu itu kepada yang diperintahkan Allah, maka jadi pahala. Sampai para sahabat ketika Rasulullah mengatakan, sesungguhnya salah seorang kalian melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, di situ pun ada pahala. Kata para sahabat, ya Rasul, kami melampiaskan syahwat, masa ada pahala? Rasul balik bertanya, bukankah dikala syahwat kalian dilampiaskan kepada yang haram ada dosa? Ya pasti, kata para sahabat. Nah, kepada yang halal pun pasti ada pahala. Nah, ini yang disebut an-nafsul mutmainnah. Setiap keinginan jiwa kita yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka jadi pahala. Apalagi yang bentuknya ibadah. Di Ramadan ini orang-orang semuanya nafsunya pengen ibadah dulu. Buktinya, ini buktinya. Mungkin yang gak pernah tahajud sekarang karena di awal melakukan sholat malamnya, rajin sholat. Ini kan namanya nafsu mutmainnah. Bapak berangkat ke sini mendengar ceramah, sholat lagi nanti banyak 11 rakaat. Allahu Akbar. Wajar Rasul mengatakan orang yang sholat tarawih diampuni dosanya semua. Karena nafsu mutmainnahnya lagi muncul kalau Ramadan ini. Tapi saya nasihati jangan cuma Ramadan saja. 11 bulan kemudian pun harus nafsu mutmainnah ini tertancap dalam diri kita. Tapi ada juga nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah keinginan jiwa yang ujung-ujungnya pasti akan nyesel kalau dilakuin. Saya yakin setiap orang maksiat pasti udahnya nyesel. Betul ya? Bapak kalau bohong sama istri aja nyesel banget. Kecuali yang memang sudah karakternya tukang bohong, beda itu. Kayaknya bohong itu jadi keperluan, nah itu beda gitu. Mungkin gak nyesel, tapi ujung-ujungnya mau mati dia nyesel nanti. Ya tetap saja ujungnya pasti nyesel. Nafsu lawamah disebut nafsu lawamah karena keinginan dirinya selalu diperturutkan.
batasan-batasan agama. Orang harusnya nikah sampai 4 paling banyak, dia 5, pasti bisa wujudnya. Orang yang kata Al-Quran jangan takjir, jangan boros terhadap harta, tapi dia boros benar, pasti ujung-ujungnya nyesal. Karena kan dosa itu di antara 2 ya, akarnya itu cuma 2. Ninggalin yang diperintahin Allah, ngerjain yang dilarang Allah. Itu dosa itu. Nafsu lawamah ini berputar cuma 2 hal ini. Orang sedang malas salat, ini namanya nafsu lawamah. Muncul jiwa yang akan, kalau dia tinggalkan perintah Allah ini, akan menyesal di kemudian hari. Orang dikala jalan zina, kata Allah, zina. Pasti setelah zina dia akan muncul jiwanya penyesalan melakukan itu. Ya apalagi perempuan, belum nikah, belum apa, perutnya sudah keluar duluan melentur. Ketahuan orang, kan biasanya minta ampun itu. Di dunia sudah banyak penyesalan, di akhirat lebih buruk lagi. Nafsu lawamah ini luar biasa. Makanya Allah bersumpah dengan jiwa yang penuh penyesalan. Dan itu adalah sifat-sifat manusia. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Rata-rata keinginan diri itu dunia yang buruk-buruk. Jarang orang, ini bukan Ramadan ya, kalau Ramadan saya bilang orang nafsu mutmainnahnya muncul. Kalau di luar Ramadan, ini nafsu lawamahnya yang muncul. Itu bergantian. Ya, makanya dikala orang ada keinginan dirinya, itu pada umumnya nyuruhnya yang buruk-buruk terus. Jarang orang, aduh saya pengen sholat, saya pengen zakat, saya pengen sedekah, itu langka keluar. Yang ada adalah kalau kita punya uang, bagaimana kita membelanjakan yang untuk memamerkan. Udah punya mobil cakep, pengen ganti yang model baru lebih cakep lagi. Bahkan kalau kita sudah punya istri cakep pun kadang-kadang melihat yang lebih cakep pengen juga. Kayak begitu ya. Rumah kita udah bagus, sudah gede, ngelihat tetangga kita atau orang lain besar, kita pengen juga. Buat apa? Itu kan nafsu lawamah. Coba kalau berbicara nafsu mutmainnah, apapun yang diberikan oleh Allah dan itu sudah merasa cukup, maka yakinlah itu adalah nafsu mutmainnah. Rasulullah gak pernah pengen punya yang bagus, tapi dia hanya memenuhi kebutuhan harian. Selesai. Sampai kata Anas bin Malik, Nabi pindah ke Madinah, saya membantu dari awal sampai beliau wafat. Pas pindah ke Madinah, gak pernah makan roti yang digiling sampai halus. Saya yang numbuknya, kata Anas, itu kalau dimakan, saya masih kecil. Karena Anas bin Malik membantu Rasul dari umur 10 tahun. Itu kalau saya telan kagak masuk-masuk, saking kasarnya roti. Kita pun kalau biasa makan nasi yang lembut, pas itu makan nasi perak, gimana juga? Tenggorokan gatal benar. Pengen muntah lagi, kan begitu. Nabi gak gitu. Yang penting di mana perutnya keisi dan gak pernah kenyang. Nabi ketika pindah ke Madinah, sehari lapar, sehari kenyang. Sehari lapar, sehari kenyang. Begitu saja. Yang terpenting adalah terpenuhi kebutuhan dan tidak menyiksa diri. Kalau kita kan berbeda. Makanya Ramadan ini jadikan momentum untuk melatih dan menumbuhkan nafsu mutmainnah kita, supaya 11 bulan kemudian nafsu lawamah ini kegencet bahasa kita. Jangan sampai kita dikalahkan dengan nafsu lawamah kita, sampai nafsu mutmainnah kita tergerus atau hilang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.